Kita mau bahas bagaimana dengan merek kita. Bapak Ibu, saya breakdown top 5. Yuk, mari paham. Saya mau kasih lihat begini. Ini adalah wholesales yang ada dari total market di Indonesia. Yang saya mau perhatikan, ini ada Toyota warna biru, warna merah adalah Daihatsu, hijau adalah Honda, dan Suzuki, sama ada Mitsubishi Motor yang passenger car, gitu ya. Semuanya terimpact 90%-an lebih di wholesale. Namun, yang saya mau perhatikan, kalau saya tanya, merek mana yang secara wholesale ya, secara wholesale nanti kita akan bahas secara retail gitu, yang kita mau lihat dia sudah back to the track, udah going back to the track gitu, sudah mulai lebih baik dari Maret bahkan. Saya mau tarik perhatian dari Suzuki nih teman-teman. Suzuki bahkan jualan Julinya lebih baik daripada Maret. Bahkan hampir kurang udah nyampe 90%-an atau 80% dari rata-rata market jualan mereka. Ini terlihat juga Bapak Ibu terkait dengan berapa sih growth-nya mereka. Ya. Jadi kita lihat, oh Suzuki, dia keluarin XL7 misalnya. Dia ada pickup. Itu membantu dia ternyata. Toyota, yang rata-rata jualan 25.000. Pak, Bu, sekarang jualan rata-rata 5 ribuan, 7 ribuan. Which is itu adalah seperempatnya. Gitu ya, yang kita mau perhatikan. Nah ini yang kita lihat secara wholesale. Sekarang posisi ke-6 sampai 10 secara wholesale. Saya senang tarik perhatian lagi adalah, ini adalah berdasarkan data Gaikindo lagi, Bapak Ibu sekalian, turun kurang lebih 80%-an yang kita mau perhatikan di sini. Itu ada. Tapi yang saya mau lihat adalah, mari kita lihat nih, brand mana yang recovery-nya sudah lebih baik. Kalau semua kita lihat ya, kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, dia punya tren recovery positif semua, di atas 100 semua. Tapi yang saya mau perhatikan di sini, teman-teman, ini yang biru Fuso, merah Isuzu. Mari lihat Isuzu. Total market dia, rata-rata kuenya Isuzu, itu 2000-an. Kalau berdasarkan data di Januari sampai Maret ya, 2000-an lebih. Dia sudah nyampe 1.500, 1.600, 1.200-an. Yang saya mau perhatikan. Hino juga tuh. Dari rata-rata dia 2000-an, dia bisa nyampe 700-an. Maka orang-orang yang di Hino mungkin berasa, wih, market sudah mulai bergerak ya. Mungkin begitu. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Nah, terkait misalnya brand baru kita, misalnya Wuling, itu dia tadinya rata-rata wholesale-nya itu kurang lebih 800-an, 1000-an gitu ya. Itu cuma 260-an gitu. 260 baru nyampe. Itu secara wholesale. Kita bahas dulu secara wholesale. Sekarang mari kita lihat secara retail. Retail mungkin ada suatu hal yang berbeda ya yang kita mau perhatikan, teman-teman. Yang kita mau lihat di sini yang saya mau perhatikan. Bapak Ibu sekalian, secara retail sales kita turun nasional dari rata-rata 80 ribuan itu turunnya kurang lebih 80%-an kalau lihat dari Februari ke April. Mari lihat performa merek nih yang ada. Pak, Bu, kembali saya mau lihat contoh Toyota misalnya. Toyota secara retail sales itu rata-rata jualan mereka kembali 20 ribuan. Mereka baru nyampe 11 ribu doang. Kalau kita ambil rata-rata nggak nyampe gitu ya, baru 8 ribuan atau 9 ribuan. Nah yang saya mau lihat yang menarik di sini adalah kita mau perhatikan teman-teman di sini, kita mau lihat misalnya Suzuki kembali secara retail sales. Dia udah nyampe 4 ribu, sedangkan jualan mereka 10 ribu. Ini yang kita mau lihat. Jadi ada brand-brand dengan launching produk mereka, dengan posisi new produk baru mereka, itu membantu mereka secara retail sales. Yang kita bisa lihat penurunan terkecil kembali adalah Suzuki di retail sales. Sampai Juli ya. Sekarang bagaimana dengan merek lain? Saya mau tarik perhatian misalnya terkait dengan Wuling gitu ya. Misalnya di sini. Ini Wuling. Kita lihat dia retail sales tadinya 1.500-an, 1.400-an. Masih banyak yang harus dilakukan. Pencapaiannya
ini yang ada, yang kita bisa perhatikan berdasarkan data yang Juli, dan ini yang perlu diperhatikan juga. Namun kalau kita lihat misalnya Nissan, market dia memang kurang lebih 800-an nih di 2020, 700-an, 800-an, dia sudah sampai ke 500-an. Nah, ini yang kita perhatikan Bapak Ibu sekalian untuk lihat performa brand. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Isuzu brand terkecil yang mengalami penurunan dibandingkan dengan total penurunan market yang ada. Menarik untuk kita bisa lihat. Nah, saya breakdown lagi. Luar biasa ya. Jadi kan tadi kita lihat trennya. Saya mau lihat dong, Toyota, di segmen mana dia lebih banyak turun? Kami mau baca begini kawan-kawan. Kita lihat ya contoh Toyota, hampir 50% turun. Di sedannya dia tertolong 30%-an gitu ya, karena ada Corolla Altis launching baru gitu. Tapi lihat MPV-nya. Tadi kita lihat Avanza turun hampir lebih dari 50%. Ini terrefleksi di sini. LCGC-nya gitu ya. Model mereka di LCGC juga terkoreksi juga. SUV dengan ada rasnya juga terkoreksi, teman-teman. Yang ini kita mau perhatikan. Merek mana yang bagus? Suzuki nih, SUV. Dia ada growing loh. Ada Jimny, ada SL7. Itu yang kita mau lihat. Daihatsu ternyata Terios nggak lebih tergerus dibanding RAS. Data tabelnya kita punya ya. Tapi hatchbacknya kena nih. Dan LCGC-nya juga kena. Nah, untuk data misalnya Wuling terkait dengan merek mereka Almas misalnya ya, yang ada itu juga turunnya luar biasa. Demikian juga dengan pick up dan bus, kita mau lihat ya. Ini yang kami mau pastiin teman-teman, bahwa peluncuran produk baru, diterimanya pasar kita dan berada di mana segmen kita, itu yang kita harus jadi fokus. Sehingga agen pemegang merek, industri otomotif maupun dealership, dia harus lihat, oh segmen saya ternyata di premium, segmen saya mainnya di high, oh strategi saya harus beda. Itu yang kita perlu lihat ya. Nanti kita akan kasih beberapa masukan ataupun beberapa tips. Ini data yang berbicara. Kalau kita bicara Mitsubishi misalnya, wow, tergerusnya luar biasa juga. Dari pasar MPV mereka, expander mereka turun 50%-an. Kalau kita lihat, ini yang kita bisa perhatikan juga. Mari kita lanjut teman-teman. Jadi sekarang saya mau ceritanya gitu. Tadi kita lihat perjalanan segmentasi, perjalanan merek gitu ya, melihat bagaimana performa dari brand tersebut. Sekarang saya mau tarik perhatian teman-teman, bagaimana agresivitas atau strategi market nih dari merek-merek yang ada. Ini saya ambil top 5, top 6 gitu ya. Contoh misalnya kita melihat Toyota dengan dia meluncurkan ini di 2020 sampai bulan September data ini ya. 2020 dia luncurin Sienta, Hilux 5 model. Apa artinya teman-teman? Toyota sangat yakin, maksudnya pede dengan mereknya dan dia agresif dalam memberikan atau meluncurkan produk. MG, pemain baru kita juga di pasar otomotif, juga meluncurkan 2 model. Kemarin Nissan baru saja launching ya, Nissan Kick ini juga meluncurkan model ini. Namun yang outstanding memang merek-merek Jepang, salah satunya adalah Toyota. Kalau brand-brand lain tampaknya mereka hold dulu ya. Contoh Dongfeng DFSK itu mengeluarkan Glory iAuto dan Ayla baru, juga Wuling ada Cortez baru gitu ya, yang tipe S dan juga Convio. Nah ini yang kita mau lihat. Jadi pergerakan merek, oke. Dan secara brand kita kebaca nih, yang mana PD dengan brandnya mereka luncurkan, dan mereka juga mulai luncurkan, kalau kita lihat ya, Agya pun di pasar yang lagi turun, dia berani luncurin untuk mendongkrak penjualannya gitu ya, yang kita bisa lihat tren penjualannya cukup naik di merek itu. Jadi itu strategi yang ada di merek. Mari kita pahami lebih lanjut. Bapak Ibu, kita mau lihat brand Toyota misalnya. Kita perlu perhatikan, kami mau lihat ada
Salah satunya misalnya mereka fokus juga terkait dengan digital showroom atau digiroom. Pengalaman secara virtual untuk beli. Dan aktivitas terkait dengan aktivitas virtual. It's something kita perlu perhatikan juga. Tapi dalam hal contoh program sales penjualan, mungkin merek lain lebih agresif. Mari kita lihat yang merek lainnya gitu ya. Nanti kita bisa lihat. Sekarang Daihatsu, hampir sama nih polanya, teman-teman. Digital gitu ya. Dan melihat beberapa hal lagi, kalau kita lihat beberapa aktivitas juga. Daihatsu Toyota hampir sama kelihatannya. Tapi merek lain, yuk kita perhatikan. Ini Honda. Jadi top 3 brand merek Jepang, kita melihat bahkan kalau tadi, kalau saya boleh perhatikan, Honda memperhatikan juga terkait dengan pembiayaannya. Kalau merek-merek yang tadi, Toyota, segala macam, mereka mungkin punya lembaga pembiayaan yang membantu mereka untuk bisa jualan gitu. Namun promonya segala macam lebih agresif kalau saya bandingkan dari hasil analisa kita, contoh Honda misalnya. Dia bisa berikan 0% bunga cicilan gitu ya. Ini suatu hal yang menarik. Dan dia juga mulai fokus ke servisnya, Bapak Ibu. Servisnya mulai difokusin. Tapi kalau lihat dari sini, beberapa yang kita lihat ya, dari sales program dan segala macam, merek ini Honda dia membundling juga dengan servisnya. Sekarang kita lihat juga dengan Mitsubishi. Luar biasa nih. Bapak Ibu lihat ya, dia memberikan ini strategi Mitsubishi nih. Jasa dan spare partnya gratis tuh 50.000 sama 4 tahun. Ada fikulnya lagi, agresif bro mereka. Ya. Dan cicilan ringan 7%, cicilan juga dia ikuti gitu. Dan dia terlibat juga dengan beberapa ini. Tapi kalau kita lihat kesiapan dealernya terkait dengan digital showroom segala macam, itu yang perlu diperhatikan juga. Kalau merek-merek yang terkenal tadi sudah ada tuh, tapi untuk customernya lebih fokus yang ini. Nah, bagaimana dengan Suzuki? Kami sedang lihat ya. Dia customer fokusnya udah mulai tuh. Attract dengan customer dengan gift-nya untuk pembelian mobil barunya mereka bahkan. Gitu ya. Dan mereka sudah mulai main harga, bro. Cashback untuk ini dan di segmen-segmen tertentu mereka. Ini yang kita perlu perhatikan terkait dengan segmen ataupun program-program penjualan. Sekarang mari lihat brand yang fenomenal. Nah, saya bilang fenomenal kenapa ya? Karena dalam waktu 2 tahunan atau 3 tahunan dia udah menyentuh bahkan top 10. Bahkan kalau dihilangin yang komersial dia udah menyentuh top 8 gitu. Kalau udah ada ya. Tapi yang paling perhatikan nih teman-teman. Programnya dia. Dia sentuh pembiayaan. Dilihat juga terkait dengan bagaimana cicilan gitu ya. Jadi terlihat memang karena Wuling berada di pasar mungkin yang segmen medium low gitu, medium low yang di bawah, mereka menyentuh hal itu. Melihat hal tersebut. Jadi ini ada biaya maintenance juga, spare part gratis bahkan selama 4 tahun promonya, dan mereka ada juga untuk dapatkan prospek gitu ya, juga servis mereka. Dan luar biasa. Top-top otomotif influencer dia terlibatkan juga. Nah, Bapak Ibu, ini sedikit pemahaman, oh brand movementnya gitu ya. Oh brand-brand yang terkenal seperti itu. Itu yang kita mau lihat. Nah, sekarang